Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Erniati, peserta program pendidikan guru penggerak angkatan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 3.1.A.4.1 eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Namun sebelumnya izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas motivasinya kepada pengajar praktik Bapak Sucipto SPD dan fasilitator Ibu Ninik Hartati SPD MPD. Saya akan melakukan wawancara dengan rekan sejawat mengenai studi kasus yang disajikan. Pada kesempatan kali ini, studi kasus yang saya pilih adalah studi kasus yang pertama. Tujuan dari wawancara ini adalah calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dapat memahami dan memilih satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika. Selamat mengikuti wawancara saya dan teman sejawat. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau minta tolong bagaimana pendapat ibu-ibu. Ini saya ada kasusnya begini. Ibu Tati adalah seorang guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja ibu-ibu. Nah, di mana kelas 5 itu kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati dan ruangan kelas ibu itu bersampingan. Ibu Tati itu terkenal disiplin dan cenderung galak. Nah, pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, di mana murid-muridnya selalu mendapatkan nilai yang sangat bagus. Sebagian murid-muridnya sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian yang lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Namun, pada suatu hari, ibu mendengar tangisan seorang murid. Dan ibu pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, ibu melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu menghadap ke pintu kelasnya Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan tersebut dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, ibu juga melihat kalau murid yang sedang diajar oleh Bu Tati itu terganggu melihat temannya keluar kelas yang sedang menangis tersebut. Nah, apa yang akan ibu lakukan? Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Bu. Berdasarkan pemaparan kasus 1 pada kasus Bu Tati tadi, apa pendapat Bu Susi tentang kasus tersebut? Baik, pendapat saya mengenai kasus Bu Tati yang telah Ibu paparkan gitu. Ketika saya mengalami hal tersebut, melihat anak yang menangis dikarenakan dihukum gitu, yang kita tidak tahu hukumannya seperti apa, mungkin langkah pertama saya itu saya mendatangi si siswa tersebut. Nah, kenapa sampai terjadi hal tersebut gitu, menanyakan permasalahan apa yang terjadi. Akan tetapi ketika saya menanyakan permasalahan tersebut, saya tidak punya wewenang untuk memberhentikan siswa tersebut dari hukuman yang diberikan oleh Bu Tati tersebut. Iya. Nah, dari sisi lain ketika saya sudah mendengar nih dari siswa tersebut permasalahannya ini gitu. Nah, saya tampung dulu. Kemudian saya mencari waktu luang untuk dapat menemui Ibu Tati. Nah, ketika saya sudah dapat waktu luang untuk menemui Ibu Tati, ya mungkin sebagai rekan sejawat ya Bu gitu. Kemudian saya tanyakan nih, sebenarnya permasalahan apa sih yang terjadi sampai siswa menangis-nangis seperti itu. Di sisi lain, ketika kita melihat hal tersebut dalam situasi pembelajaran, tentunya siswa yang berada di ruangan Bu Tati juga merasa terganggu Bu gitu, merasa kasihan juga melihat temannya menangis-nangis di luar gitu. Sendirian lagi, panas lagi. Iya, sedangkan pembelajaran kan tetap berlanjut ya Bu gitu.
Kemudian ketika saya menanyakan kepada Bu Tati, nah Bu Tati menjelaskan nih permasalahannya ini. Nah, saya sudah dapat dua jawaban kan Bu, dari siswa dan juga dari Bu Tati. Gitu. Nah, dari situ barulah kita bisa menyimpulkan gitu sebenarnya letak permasalahan tersebut itu ada di mana gitu. Baru bisa kita memutuskan gitu, apakah memang siswa tersebut pantas dihukum seperti itu karena mungkin menyalahi peraturan yang ada di dalam Kelas kelasnya. berarti kesepakatan Iya, kelasnya ya. Iya, seperti itu Bu gitu. Kalau memang itu sudah jadi kesepakatan kelas dan memang harusnya hukumannya seperti itu, ya saya sebagai rekan kerjanya mungkin tidak bisa ikut campur gitu ya Bu, karena emang sudah jadi kesepakatan antara siswa sama gurunya gitu. Akan tetapi apabila ternyata hukuman tersebut permasalahan yang mungkin bisa dibilang sepele masih bisa dibicarakan lah gitu, tetapi kalau sampai harus dihukum seperti itu ya kita sebagai rekan kerja mungkin mengingatkan gitu. Kewajiban Bu. kita ya, mengingatkan rekan kita. Iya, mengingatkan gitu, apa enggak terlalu memberatkan gitu, atau sebaiknya diganti hukumannya dengan yang lain gitu, yang Atau bahkan sama sekali tidak ada hukuman begitu ya. Terima kasih sekali kepada Bu Susi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat terhadap kasus Bu Tati. Yang demikian, apa yang akan Ibu Vio lakukan? Kalau yang saya lakukan, mungkin saya akan meminta waktu kepada Ibu Tati untuk bicara secara empat mata tentunya. Saya diskusikan dengan beliau juga serta mencari akar dari permasalahannya Bu. Karena kan kita perlu tahu ya akar masalahnya itu bagaimana. Seandainya emang betul gitu, siswanya melakukan kesalahan dan mungkin hukumannya juga tepat gitu. Nah itu kan merupakan wewenang dari Bu Tati sendiri, jadi saya kan nggak bisa ikut campur. Kalau seandainya mungkin kesalahannya siswa itu lebih ringan gitu dibandingkan hukumannya kan terlalu berat ya Bu. Nah itu mungkin saya bisa kasih saran atau mungkin dikasih masukan kepada Ibu Tati agar terlebih dahulu untuk ditegur gitu. Betul, karena kan mungkin kalau kesalahan sampai dijemur seperti itu kan mungkin kesalahannya sudah berulang ya Bu. Nah kalau seandainya mungkin masih 1 atau 2 kali mungkin masih teguran karena kan usia anak-anak juga gitu Bu. Dan lagian kalau dijemur kurang manusiawi. Iya betul Ibu. Nah seandainya mungkin saran dari saya tidak berkenan di hatinya Ibu Tati, mungkin saya coba diskusikan juga dengan kepala sekolah terkait permasalahan Ibu Tati tersebut terhadap anak murid. Karena kan sepantasnya itu kan kepala sekolah yang mempunyai wewenang untuk mengingatkan rekan, untuk memberikan kritik atau saran kepada rekannya gitu. Terima kasih guru pembelajar di seluruh Nusantara. Salam dan bahagia. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.